Pemirsa, sidang perceraian Inara Rusli dengan penyanyi Virgon kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang kali ini beragendakan penyerahan bukti dari pihak tergugat, yakni Virgon. Adapun pihak Virgon menyerahkan 15 bukti untuk menguatkan pernyataannya. Namun di sidang kali ini, Virgon mengajukan 10 bukti, sedangkan 5 bukti lainnya akan kembali dibawa sebagai bukti tambahan di sidang berikutnya yang akan digelar pekan depan. Sidang pada hari ini agendanya adalah pembuktian dari tergugat yang menyangkut hal-hal formil aja seperti akta kelahiran anak, KTP tergugat, seperti itu aja. Bukti itu kita sudah serahkan ke majelis hakim dan ke tergugat juga. Yang kurang lebih tadi ada kurang lebih hampir 10 bukti lah. Nanti ada bukti tambahan itu kurang lebih ada 5 bukti tambahan yang diagendakan tanggal 6 September. Ya, agenda hari ini adalah bukti-bukti tertulis dari tergugat. Yang tadi pihak dari lawyernya tergugat sudah memberikan bukti-bukti itu. Kita sudah pelajari dan sudah diterima oleh majelis hakim. Buktinya ya seperti biasanya perceraian ya ada buku nikah, kemudian akta kelahiran anak-anak dan sebagainya. Adapun bukti yang diserahkan pihak Virgon bersifat formil yang merupakan bukti tertulis yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan perceraian seperti buku nikah serta surat akta kelahiran anak. Selain bukti tertulis, pihak Virgon mengurai bukti tambahan yang akan dibawa di sidang mendatang. Beberapanya akan diambil dari media sosial. Ya, di sidang kali ini baik Virgon ataupun Inara sama-sama tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing. Namun para kuasa hukum menegaskan di sidang selanjutnya dengan agenda penambahan bukti dan saksi dari pihak Virgon memastikan baik Virgon ataupun Inara akan hadir. Untuk sidang berikutnya kemungkinan untuk Virgon pasti akan datang untuk memberi kesaksian. Terkait bukti, pihak Inara sendiri mengurai juga sudah menyiapkan bukti tambahan di sidang mendatang, namun kuasa hukum Inara belum bisa mengungkap bukti tambahan lantaran bersifat rahasia. Untuk itu kita masih rahasiakan ya. Tapi sementara kita lihat dulu bukti-bukti daripada tergugat. Terkait sidang cerai, kuasa hukum Inara juga menyampaikan pesan langsung dari Inara yang mengungkap ingin permasalahan rumah tangganya dengan Virgon cepat selesai. Terlebih, proses cerainya dengan Virgon memang berlangsung alot lantaran masalah hak asuh anak. Untuk pesannya ya dari Ibu Inara ingin semuanya berjalan dengan baik. Mengenai proses perceraian ini bisa berlangsung dengan cepat, tidak lama. Kemudian setelah putusan pun nanti ingin ada komunikasi juga yang baik dengan pihak Pak Virgon. Insya Allah besok ini hari Selasa sudah sidang pemanggilan saksi dan sebuah sidang ya, klarifikasi saksi kunci. Jadi harapannya mudah-mudahan proses hukum bisa berjalan dengan adil. Dan karena ini cukup lama ya berlarut dari bulan Mei sampai sekarang sudah hampir masuk awal September belum ada putusan kan ya, supaya bisa lebih cepat untuk kepastian hukum bagi klien dan juga anak-anak. Dari pihak Ibu Inara ya tetap ingin yang terbaik dari hasil persidangan ini. Anak-anak berada pada hak asuhnya untuk Ibu Inara dan juga terkait dengan proses di luar persidangan bisa cepat selesai lah. Segala macam kemungkinan perdamaian itu sebelum putusan itu tuh pasti selalu ada. Kembali lagi si penggugat yang menginginkan ini kami mengikuti aja. Harapan kedepannya bisa cepat selesai kasus dua-duanya perdata maupun pidana supaya aku juga bisa lebih fokus ngurusin anak-anak dan bisnis aku pastinya. Ya, terkait perceraiannya dengan Virgon, Inara sendiri mengaku tidak bisa lagi bersatu dengan vokalis Last Child tersebut. Inara mengurai saat mustahil merujuk dengan Virgon, lantaran dirinya sudah ditalak beberapa kali oleh Virgon. Meski sudah melakukan mediasi di pengadilan, namun Inara tetap pada keputusannya untuk berpisah dengan Virgon. Adapun alasan awal Inara menggugat cerai Virgon ialah lantaran Virgon ketahuan selingkuh. Hal tersebut disampaikan Inara saat melakukan podcast dengan Marisha Ica. Trauma memang, cuman gimana ya, aku tuh selalu percaya kayak selama kita ada tetap di jalan di koridornya Allah pasti ngelindungin. Allah tuh maha adil. Kalau kita berbuat baik pasti akan ada balasannya lah dari Allah. Ya aku tuh syukurin aja lah, nggak mau banyak ngeluh. Kesabaran kita Allah nggak tiga dan tanam tuai, percayalah apa yang lo lakukan saat ini berbuat kesalahan mungkin
permasalahan rumah tangganya dengan Virgon, Inara juga kembali panen hujatan dari netizen lantaran masalah sepele. Inara kena cibir netizen usai mengunggah foto kolase dirinya dengan seorang artis Korea Selatan yang mirip dirinya. Alih-alih hanya iseng, namun foto tersebut justru jadi bumerang bagi Inara. Lantaran banyak netizen yang beranggapan artis Korea tersebut adalah dirinya yang tidak menutup aurat. Diketahui foto artis Korea yang diunggah Inara ialah Go Ana, salah satu karakter dalam drama Korea The K2 yang diperankan Yoona SNSD. Bawa enjoy aja karena aku yakin aku punya Allah. Aku yakin semuanya sudah Allah atur selama kita tetap berjalan dalam koridor Allah, selama kita berpegang teguh kepada Allah. Aku yakin semua sudah dalam rencananya Allah yang terbaik bagi kita. Di tempat terpisah, Pipik Dian Irawati atau yang kerap dikenal dengan Umi Pipik saat ini tengah disibukkan dengan persiapan pernikahan anak pertamanya, Adiba Kanza dengan pesepak bola Egy Maulana. Di tengah persiapan pernikahan Adiba, tersiar kontroversi terkait pemilihan wali nikah. Diketahui sebelumnya, adik almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yakni Fajar Siddiq mengungkap perihal dirinya sebagai paman dari Adiba lebih berhak menjadi wali nikah keponakannya tersebut. Namun Umi Pipik menegaskan bahwa putranya Abizar Al-Ghifari akan menjadi wali nikah untuk sang kakak. Nanti Abizar lah, kalau walinya Abizar. Kan gini, kan Adiba masih punya saudara kandung laki-laki. Terkecuali Adiba nggak punya adik atau kakak laki-laki baru pamannya kan gitu. Ini kan masih ada yang sedara, sudah akhir balik pula. Jadi ya Abizar yang jadi walinya. Saksinya masih rahasia. Ya, seolah tak terpengaruh dengan hal tersebut, Umi Pipik mengatakan bahwa Abizar yang merupakan anak laki-lakinya akan menjadi wali nikah Adiba, kendati sang paman juga masih sedarah dengan Adiba. Namun selama ada Abizar yang merupakan saudara laki-lakinya, Umi Pipik tetap akan meminta Abizar jadi wali nikah. Enggak dong, enggak lah. Harusnya kan Adiba masih ada kakak, masih ada adik laki-laki yang sudah akhir balik, kecuali belum akhir balik baru boleh pamannya. Ini kan masih ada saudara kandung khususnya di sini. Kalau kita kan mengikuti daripada Imam Syafi'i ya. Jadi salah satu rukun syarat itu yang bisa mewalikan itu adalah ayah dari ayahnya. Kalau memang ayahnya nggak ada, atau ayah dari ya ibu kandungnya, itu antara lain saya atau Sataswa. Nah, itu yang bisa mewalikan itu yang saya pernah tahu seperti itu. Sebelumnya, Fajar Siddiq menilai Abizar hanya akan dijadikan sebagai saksi lantaran dirinya sebagai paman atau saudara laki-laki dari ayah memiliki kewajiban untuk menikahkan. Tak hanya itu, selain dirinya, pihak yang juga lebih wajib menjadi wali nikah untuk pernikahan Adiba adalah kakak dari almarhum UJ yakni Ustadz Aswan Faisal. Tetap nggak sah, kita kan menganut daripada Imam Syafi'i di sini. Nah, Imam Syafi'i mengatur bahwasanya syarat rukun menikahkan seorang perempuan itu walinya, yang pertama itu tadi dari pihak ayahnya. Itu selagi pihak ayahnya ada, nah itu mereka yang harus mewalikan. Itu. Nah, kalaupun anggap saya nggak ada, Ustadz Aswan nggak ada, itu yang bisa mewalikan anak saya laki-laki yang sudah dewasa, cukup umur, berakal dan sebagainya. Atau ponakannya lagi siapa laki-laki, gitu. Jadi kalau masih ada keluarga dari bapaknya ya belum bisa, itu yang saya tahu. Karena kan wali hakim itu kan terbagi dari beberapa wali ya. Nah, kita masuk ini ke wali nasab, wali yang diutamakan itu wali nasab. Jadi wali yang keturunan langsung dari ayahnya, bapaknya. Itu. Kalau bapaknya nggak ada, bapaknya punya ayah ya. Kalau ayahnya sudah tidak ada, berarti saudara laki-laki dari si ayahnya itu. Itu yang seayah seibu. Yang nggak akan sah. Ini kan tadi saya bilang, yang bisa mewakili itu kami. Itu nggak tahu kalau memang Umi Pipik beraliran yang lain, saya juga tidak ngerti, nggak tahu. Cuman intinya yang saya pernah belajar, ya. Nah kalau saksi boleh, ya saksi boleh, dia sebagai saksi, nah boleh. Karena kalau saksi itu kan hanya sifatnya menyaksikan, karena wali nasab itu
dia yang akan berijab nih. Nah, ijab dia kabulnya si pengantin laki-laki, calon pengantin laki-laki itu nanti. Kalau walinya ya saya tetap Abizar lah, anak saya. Kan saya masih punya anak laki-laki. Itu masih masih adik kandungnya Adiba, masih satu darah. Walaupun pamannya juga satu darah, cuma kan memang masih ada Abizar yang kenapa bukan Abizar. Dia lebih punya hak. Selain kontroversi terkait siapa yang akan menjadi wali nikah untuk Adiba, tersiar juga kabar keluarga besar almarhum Uje belum mengetahui secara langsung perihal pernikahan Adiba. Benarkah Umi Pipik belum memberitahukan secara langsung terkait pernikahan anaknya yang akan digelar bulan Desember mendatang kepada keluarga besar almarhum Uje? Apa tanggapan Umi Pipik terkait hal tersebut? Ya kita akan kasih tahu lah nanti kalau udah pasti kita akan kasih tahu. Masa ya nggak dikasih tahu sih? Justru saya tahunya dari teman-teman media, tahunya dari media online. Jadi kalau selebihnya untuk secara langsung belum. Ya belum, mau siapapun belum memberikan informasi. Cuman tahunya saya itu tadi baca-baca berita aja. Ya itu pasti dilibatkan lah. Kan sampai sekarang memang saya belum ngabarin siapa-siapa. Ini aja ente aja nih pada kepo mulu kerjaan saya mulu ah. Jadi nggak rahasia lagi kan? Nggak dipercepat. Memang udah planning sih, planningnya tahun ini. Cuma bulannya nggak tahu kan gitu. Jadi ternyata gitu tahun inilah pokoknya. Ya kalau saya pasti orang tua ya pasti mau anak saya Adiba atau Abizar yang nikah duluan pasti akan saya kasih wejangannya, maksudnya lebih kepada mentalnya. Siap nggak sih kamu sebagai seorang suami misalnya yang nikah Abizar, siap nggak sebagai seorang suami itu kamu membimbing istri gitu ya. Bukan hanya ngasih nafkah dunia saja, bukan hanya kan menikah itu ibadah yang panjang ya. Jadi yang saya nasihatin lebih ke mentalnya gitu. Kalaupun Adiba pun juga siap nggak sebagai seorang istri gitu ya, yang mendukung suami, yang harus melayani suami dengan sepenuh hati gitu. Itu sih.